Selamat malam. Hari ini kita kembali lagi di podcast Kopeng FPL Batara season yang ketiga. Wah, mantap. Nah, ini sudah 3 tahun kita bareng-bareng ngobrolin tentang sepak bola khususnya Liga Inggris. Liga Inggris. Biasa kita bahas di mana ya? Di Warkop. Dulu ada podcast di Spotify juga. Ada. Itu masih jalan nggak, Bang? Sudah tutup. Oh, udah tutup. Kenapa ini kira-kira? Sebenarnya bisa kita masukin aja suaranya masuk ke apa? Ke Spotify. Spotify. Nah, Ikut cuman gabung. Wus, Ikut gabung. Ini dia ini. Ini. Sesko. MU bos. Yang kita tunggu. MU Liga Champions musim depan. Ya kan? Pola carringnya. Cari resmi. MU resmi masuk ke Liga Champions season Liga ke Champions depan. bos. Ya, musim depan. 26 27. King MU. Tapi sebelum masuk MU, kita tunggu final dulu. Final apa ini? Champion dulu. Final Champions Final. antara PSG dan Arsenal. Kayaknya ada yang pakai baju Arsenal. Arsenal. Luar Luar biasa nih Arsenal. ngomong-ngomongin jersey, kita hari ini hadir 3 merah, 1 biru. 3 merah. Ini merah apa ini? Merah? Boleh ceritakan Bang, ini jersey apa yang dipakai hari ini? Ini PSM. PSM. Dari mana itu? PSM. Dari mana ini PSM? Biasa dari Makassar. Karena Kita kita ada di mana nih? Di Sulawesi. Sulawesi. Satu-satunya jersey apa tim Sulawesi yang main di Liga 1. BRI Liga 1. Liga Ang. BRI Liga 1 ya. Terus baju ini Chelsea atau apa? Ini bukan Chelsea, ini baju dari tim kebanggaan saya. Ya. Will Sulampua yang kemarin kebetulan kita baru angkat trofi. Wah. Main di mana? Kita kemarin ada turnamen BTN Mini Olympic, ini kita main di Jakarta, di Depok lebih tepat. Di daerah Gandul, stadion pertama yang dimiliki oleh BTN. Mantap. Starting atau keren. Starting 11 kita ada di posisi center back. Wah. inti berarti ya? Main. Kita 4 kali pertandingan main full time. Bukan penghangat bangku cadangan. Enggak lah, itu zaman dulu. Kan. Warga. Ini jersey apa ini Mas? Yang dipakai ini Mas? Ini karena saya berharap Arsenal menang. Iya. Karena sudah bertahun-tahun ini Arsenal ingin juara. Ini momentum Pak. Setelah Manchester City Seri kemarin. seri. Gagal menang lawan Everton. Ya. Padahal itu kuncinya dia tuh. Biar bisa rapat sama Arsenal. Cuman ya dia tergelincir. Walaupun punya satu pertandingan, Yang sisa, Manchester City yang kurang. masih ada kelebihan satu pertandingan. walaupun dia menang, tetap selisih dua. Selisih 2. Ini yang bikin serunya Liga Inggris ini. Ini ya. Ya kan? Hmm. Masih ada beberapa pertandingan, cuma sisa beberapa pertandingan, tapi masih peluang merebut juaranya belum tahu. Iya, masih ada kan. Masih ada kan? Beda dengan liga-liga Padahal lain. sekarang sudah masuk ke berapa ini? GW36. GW36. Ketika liga lain sudah menentukan juara seperti Prancis mungkin hampir pasti ya. Iya. Prancis itu pasti PSG. Dari Liga Jerman confirm Iya. Bayern Munchen. Sisa dari Liga Inggris yang belum pasti. Liga Itali? Liga Itali, Itali Inter Milan. Sudah. Sudah pasti Inter Milan. juara. Sudah kunci Iya. Scudetto di musim ini. Championnya akan coklat apalah. akan coklat. Keren kalau dulu. Iya. Ngomongin Liga Inggris kita bahas FPL dulu. FPL. Sisa Ini 3 yang GW. utama ini. Sisa 3 GW. Kapan lagi ini main? Sabtu atau Minggu? Minggu. Sabtu. Sabtu. Ini main GW Dini hari dah. GW ke-36. 36. 36. Kita mungkin yang pertama bahas big match dulu. Pembuka. Ini kebetulan GW pembuka nih di hari Sabtu jam 7:30 di Wita. Nah, ini ada big game antara Liverpool dan Chelsea. Liverpool dan Chelsea. Liverpool Jadi dan pertanyaannya sudah blues. The Blues kenapa semakin terburuk, Pak? Iya. Ya, tuh, Pak. Memang kita sekarang lagi goyang, Pak. Goyang apa ini? Goyang apa? Goyang aja. kalau kata Turbulensi orang- atau kalau apa kata ini? orang Makassar beleng-beleng tadi. Kalau Gubernur Maluku Utara bilang Chelsea mana? Chelsea. Iya. Chelsea. Asistennya cari. Nah, Chelsea. Liverpool Chelsea di Anfield. Liverpool tuan rumah masih ada chance untuk masuk Liga Champions, tapi belum aman karena ada Aston Villa Ya, dan sepertinya ada pesaing di Bournemouth. Ya, Bournemouth betul. juga ada chance. Gimana nih, abang-abang, prediksinya untuk Liverpool Chelsea? Mungkin dari Mas Rizky? Iya, kalau kita lihat ya ini Liverpool dia mau mengamankan secepat mungkin posisi Liga Champions. Memang kansnya sangat besar, tapi karena ini bermain di kandang,
dan saat ini pun dia melawan Chelsea yang di 6 pertandingan terakhir tidak pernah menang. Nah, ini kans besar buat Liverpool untuk bisa meraih poin penuh untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Apalagi ini di Anfield, di kandang. Ya, apalagi ini main di Anfield ya, di kandang. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Karena di Anfield sendiri 2 pertandingan terakhir di Anfield Chelsea tidak pernah menang. 2 pertandingan terakhir Chelsea nggak pernah menang. Iya. Di 2024 kalah 4-1, terus di Oktober 2024 juga kalah 2-1. Luar biasa ya. Luar biasa. Bang Alif ini punya statistik yang lengkap. Cocok jadi komentator di BRI Liga 1 ya. Bisa. Nanti siapa tahu ya. Tapi sebenarnya di Anfield sendiri kan kita lihat catatan pemain kan. Selain hasil akhir, statistik pemain kita perlukan. Jadi di Chelsea saya berharap Enzo masih bisa bermain. Enzo banyak yang pegang juga Enzo. Joao juga. Joao Pedro. Kemarin cetak gol indah. Iya. Melawan yang buat Nottingham Forest. gagal menang. Di Liverpool sendiri kira-kira potensi pemain Untuk Liverpool kayaknya masih abu-abu. Sama kayak Chelsea lah. Kan? Antara Liverpool dan Chelsea ini 3 pertandingan terakhir goyang kan? Goyang. Walaupun memang masih ada ini polemiknya Mo Salah, penggantinya siapa. Tapi untuk secara keseluruhan, permainan keseluruhan, Statistik pertandingan mereka saya rasa kurang imbang. Ya. Dengan Chelsea. Walaupun Chelsea kekalahan 3 kali beruntun. Betul. Ya, ini kalau pemain mungkin yang bisa menjadi pilihan ini di antara kedua tim ini, itu yang salah satu paling favorit mungkin saat ini Szoboszlai ya. Ya, Karena kan kemarin Szoboszlai meskipun timnya kalah lawan MU ya kan, tapi dia dapat poin yang cukup tinggi. Ya kan, 1 gol dan 1 assist. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadi pilihan ya. Sama Gakpo sih saya mah. Sama Gakpo ya. Gakpo. Itu bisa Jadi main pilihan bola, utama Gakpo karena bisa main karena striker utama di Chelsea kan Ekitike dan Isak absen ya. Otomatis Liverpool, Gakpo bisa jadi pilihan utama di situ ya. Nah, itu Liverpool tuh. Ini pandangan para ahli di Palu ini, khususnya Batar FPL season 3 untuk Liverpool dan Chelsea. Sobo dan Gakpo ya. Tapi kira-kira ada pemain yang mungkin bisa kasih kejutan di big match kali ini antara Chelsea dan Liverpool. Mungkin pemain Chelsea Kaloba. Trevoh Chalobah dari back. Kaloba dan Van Dijk. Oh, back. Ya. Di back ya. Persaingan Jadi ini untuk memanfaatkan bola sudut, Corner kick. Sepakan kick. pojok ya. Sepakan Dan kebetulan pojok. di FPL sendiri kalau defender itu ada kontribusi bertahan, defense sama gol ya. Gol. Itu poinnya lebih tinggi ya, tinggi. lebih tinggi. Clean sheet 6. Oke. Kontribusi 2. Kontribusi 2. 2. Lumayan. 8. Tambah gol, kalau dia mau gol 4 poin. Oke. 12. Prediksi skor. Bonus poin 3. Prediksi skor Liverpool Chelsea. Dari Pak Eko Skor saya 2-1. 2-1 untuk Liverpool. Sama 2-1. 2-1. Mas 1-0 Liverpool. 1-0 Liverpool. Kalau saya pribadi 1-0 Chelsea. Wah. Sebagai fans The Blues. Jadi Liverpool, kalau Liverpool kemarin kan pernah ke Inggris ya. Mister Ya, kebetulan Mr. beliau Oasis, sudah kan? pernah langsung nonton di Anfield. Ya, Boleh ceritakan, Mas? Suaranya kan luar biasa. Pertandingan antara Liverpool dan Manchester City. Ya, euforianya luar biasa. Memang menonton pertandingan di stadion itu euforinya luar biasa. Dan ya apa ya, kalau pas di sana itu meskipun tim tuan rumah kalah, tapi penontonnya itu tetap ini ya, sportif. Tidak ada Ricu, nggak ada. Tidak ada ricu, tidak ada komen. Rasis, Mereka kan? Kalau memang Inggris tetap rasis. menerima hasil. Ya, mungkin itu perbedaan ya, antara penonton kita dengan penonton di sana, itu bisa jadi contoh. Tapi memang luar biasa. Penonton di sana euforianya top. Harga tiketnya juga luar biasa ya. Kalau Chen-Chen-nya sepanjang pertandingan bersuara terus ya, nggak pernah berhenti ya. Chen-Chen memberikan semangat. Ya, untuk memberikan semangat. Cuma apa ya? Kalau kita lihat memang itu tadi seperti saya bilang tadi, supporter di sana itu kayaknya lebih apa ya? Lebih atraktif tapi teratur, gitu. Tapi ketika ada hal-hal yang penting ya nggak ribut sendiri gitu, ya kan.
Jadi ketika ada peluang besar baru mereka ribut. Tapi ketika pertandingan berjalan seperti biasa ya hening gitu, tidak Itu ada ini karena ribut-ribut. baca doa atau gimana? Baca doa ini kan. Iya. Zikir. Jadi kalau kayak kita penonton di sana itu hening itu karena kita video. Video ya kan supaya Kalau untuk penjual minuman ada apa sih saya? ada Yang tidak ada satu Mas, penjual gehu. jual gorengan. Kalau di Stadion Persib toh. Kalau di sana penjual itu lengkap. Jadi memang ketika kita masuk ke stadion itu kita lewat lorong. Nah, itu beberapa lantai. Nah, ada di lantai keduanya itu memang khusus di situ tempat jual F&B ya. ya F&B ya kayak istilahnya kayak ini food court gitu. Tapi itu sudah masuk di arena stadion gitu. Jadi ketika jeda babak pertama pada turun beli makanan. Nah, itu bisa dibawa. Nggak ada yang jual-jual kacang tahu, nggak ada, Pak. Pakai sarung. Nggak ada. Mau Nggak ada, iya. Pak. Nggak ada. Saya tahu karena lapar, karena kita pernah merasakan nonton di stadion. Kalau sudah semangat kan aus, Ya. kadang di Teriak-teriak sana ada ya. merokok tidak Mas? Merokok kalau Kadang-kadang, pasti rokok. kalau merokok harus turun. Kalau Keluar ya merokok dari harus turun restoran. ke food court-nya. Oh, ada. Oh, bisa. Oh. Di kafenya Oh. bisa. No Tapi smoking kalau berarti. di tribun nggak boleh Nggak merokok. boleh. Larang. Harus tertib, Tertib, Mas. tertib. Harus tertib, harus. Satu yang saya penasaran kan, kalau kita nonton di TV, kan pertandingannya kayak cepat itu Cepat Mas. sekali. Ya. Bagaimana kalau Langsung. Ya, kalau langsung berbeda jauh dengan di TV. Iya, Jadi iya. memang kelihatan speednya Ditambah ya? Iya, kayak berbeda. main game Jadi, ditambah. berbeda speednya dengan yang di TV. Kalau di TV kan kalau Liga Inggris ini kayak Iya. dia pergerakan cepat Passingnya itu sekali. kan Iya. Kick and rush tuh. Kalau lihat langsung berbeda. Temponya Berbeda, kencang. temponya beda memang. Nah, itu dulu untuk Liverpool dan Chelsea. Nah, ada lagi big match. Sekarang posisinya runner up di Liga Inggris. Kebetulan di FPL kali ini menjadi andalan banyak para manajer. Dia main 2 game atau double game week, yaitu Manchester City dan Brentford. Lalu double GW-nya adalah Man City Crystal Palace. Dan Crystal Palace. Man City main di Etihad dua-duanya. Dua kali main Dua-duanya. di Dua kali. Mungkin luar biasa. prediksi untuk City dan Brentford. City dan Crystal Palace ya. Ya, City, City, Brentford, lawan Brentford City dan Crystal ya, Palace. ini main di hari Minggu pagi, Manchester City lawan Brentford, dan hari Kamis pagi. Ya, Kamis Ya, pagi. jam 3 pagi main ini. Nah, ini sebenarnya apa ya? Ini di GW36 ini adalah termasuk salah satu GW yang bisa menentukan juara di akhir musim. Ya. Nah, Ya, kenapa bisa menentukan itu? Apabila pada waktu pertandingan nanti Manchester City lawan Brentford atau Manchester City lawan Crystal Palace, di salah satu pertandingan tersebut Manchester City kalah dan di sisi lain Arsenal meraih kemenangan, otomatis Gelar dikunci. gelar dikunci oleh Arsenal. gelar kunci. Nah, ini mau ndak mau, ya ini adalah harga mati buat Manchester City untuk memetik poin penuh. Ya, nah, ini pemain-pemain, apalagi main di kandang, double GW lagi. Nah, otomatis ini ya pemain City pilihan para manajer. Ya, kalau bisa manajer pilih 10 pemain City, mungkin sebelumnya pemain City semua. Cuma sayang cuma 3 yang dipilih. Banyak back 1, gelandang 1, striker 1. Striker pasti Haaland, Striker pasti Haaland. bukan Marmus. Bisa jadi dia. Bisa jadi. Mungkin di GW melawan Crystal Palace. Ya. Bisa dia start atau tandem dengan Haaland. Rotasi. Ngomongin Brentford, ini satu pemain yang mungkin menjadi pembeda, yaitu adalah Igor Thiago. Igor Thiago konsisten di pertandingan terakhir juga cetak gol. Ya. Itu kayaknya mirip dengan kita. Bang. Itu hampir Igor kena Thiago. sepupu sebenarnya. Cuma beda lahir saya. Beda negara ya. Beda rumah sakit. Beda rumah negara. sakit, Igor Thiago. Dan di Crystal Palace pertandingan terakhir sepertinya menang. Kali kalah. Kalah ya, Lawan kalah. Tapi ada Brentford. satu pemain yang perlu diwaspadai, yaitu adalah Jean-Philippe Mateta. Ini bisa jadi pembeda dengan posturnya yang tinggi besar juga. Mungkin dengan rumah harus kerja lebih effort lagi menjaga gawangnya supaya clean sheet dan sumbang poin buat kita para manajer. Karena Crystal Palace double GW juga. Crystal Palace double GW. Double GW juga. Ya, double GW Sama Everton. melawan Everton di Ah. Selhurst Park, Ah, tandangan sendiri. Dia lawan, walaupun sebenarnya
rekor dia lawan Everton itu terakhir dia kalah. Dia kalah ya. Dia kalah. Belum pernah menang, mungkin kalah dan seri. Nah, jadi sebenarnya pemilihan pemain Mateta, karena kita pemain FPL itu tergiur sama pemain yang double GW kan. Double GW. Siapapun yang double GW kita ambil. Ya, karena ketika dia tidak bermain biasa-biasa saja, tidak kontribusi, pasti dia dapat 4. Betul. 4 poin kan? 2 poin di GW di pertandingan pertama, 2 GW di pertandingan kedua. Nah, untuk Manchester City sepertinya akan menjadi pilihan alternatif para manajer sebagai kapten. Kalau Pak Eko sendiri akan pilih Man City tidak sebagai kapten, dan siapa kira-kira? Harus. Kalau untuk pemain saya lebih memilih masih tetap Haaland lah. Haaland ya. Berarti jadi kapten. Bisa jadi tiba-tiba Cherki nih. Cherki Semenyo lah. Cherki antara Cherki dan Semenyo. Berarti nggak pakai back City? Pakai. Oh, tetap. Kan dia pemilihan kapten. Oh, berarti dia pilih antara gelandangnya ini antara Semenyo sama Cherki. Belum ngunci berarti Semenyo atau Cherki belum. Oh, belum. Aman. Dari Bang Alif sendiri kapten akan pilih pemain City atau non City? Tetap City. City. Haaland atau Haaland saja. Haaland saja. Kan Bapak pernah Oreli kemarin. Kapten Oreli. Tapi jangan salah. Tapi jangan salah. Kapten Oreli tapi poin beliau. Poin beliau. 6 ya. Nah, kali 2. Di pertandingan selanjutnya sebelumnya dia 0, terus di pertandingan selanjutnya. Nah, ini kan double GW. Triple captain bisa, Pak. Yang pernah itu kejadian 2 tahun lalu musim. Itu yang pernah pakai kalau tidak salah Kapten Gabriel. Triple captain captain. ya, Berhasil Gabriel. Berhasil. Dia punya 16 kali 3 kan lumayan. Bukan poinnya 1 jadi triple jadi 3. Arif. Saya Haaland ya. Haaland saya kunci di depan. Kalau nonton ini Bang Arif ini, ingat kamu jangan maruk untuk juara FPL. Banyak kita yang belum juara lebih dari 3 kali. Dia 7 kali loh. 7 kali. Jangan maruk, Pak. Rekor ini ya. Rekor 7 kali ini. Masih ini juga pasti kalau nonton podcast sepertinya boleh dipindahkan ini, Pak. Enggak fokus, Pak. Kalau 1 kali lagi menang ini kasih pindah dia ke pindah, Pak. TW2 ini selesaikan, Pak. Kembalikan ke Palu beliau, Pak. Enggak fokus. Panggil Bapak tua. Ini kita bicara tentang Brentford ini kan masih kemungkinan dia mengejar Bournemouth, mengejar UEFA. Ini perbedaan 52-51. 52-51 ya antara Brighton, Chelsea, Bournemouth, Brentford dengan 3 pertandingan. Kemungkinan Brentford akan menang bisa juga, walaupun dia inilah ya pertandingan belum pasti dia menang atau kalah belum pasti, tapi dia akan mengejar draw untuk mengamankan UEFA, posisi di UEFA untuk musim depan. Nah, ternyata mengejutkan juga Pak Eko. Ternyata Brentford sekarang ada di posisi 7, lebih baik daripada Chelsea posisinya. Chelsea mana? Chelsea itu, Pak. Chelsea mana? Itu Sergio Juanda, Bang. Sergio Juanda kalau itu. Nandasa Chelsea. Oke, kita mungkin lanjut ke match yang mungkin salah satu penentu juga di GW 36 ini, antara bisa kunci gelar atau tidak. Ada West Ham dan Arsenal. Kebetulan mainnya di kandang West Ham. Kira-kira prediksi untuk match kali ini? Nonton derby. Derby London. Maaf Propolos yang kemarin bunuh diri. -1. Maaf Propanos. -1. Diri. Nah, West Ham pertandingan terakhir itu menang ya? Oh, kalah. Pertandingan terakhir kalah, tapi ada pemain yang perlu kita highlight seperti Bowen dan backnya tadi siapa, Mas? Mavropanos. Prediksi mungkin untuk West Ham dan Arsenal. Ya ini sama-sama tim yang membutuhkan kemenangan. West Ham membutuhkan kemenangan untuk tetap bertahan di Premier League. Arsenal membutuhkan kemenangan untuk mengunci juara, mengangkat trofi juara. Setelah berapa tahun puasa nih, Mas? Setelah berapa tahun puasa? 20 tahun lebih ya? 2024 terakhir, berarti sudah 22 tahun. Ya, zamannya Thierry Henry kan. Juara. Nah, ini adalah kesempatan bagus. Tapi ini bukan hal yang mudah karena West Ham kan main di kandang ya. Ya kan? West Ham main di kandang, tapi dengan komposisi skuad yang ada saat ini, ya kan, apalagi ini memang momen yang sangat bagus sekali buat Arsenal. Kalau saat ini saya pegang Arsenal ini. Pegang Arsenal 1-0. Yang cetak gol? Cetak gol ini pemainnya Arsenal pastinya. Oh iya, bisa jadi gol bunuh diri. Mavropanos. Nah, tapi ada seru sebenarnya antara Arsenal dan West Ham. Arsenal
bisa line up full. Ya. Tapi dia main di final Liga Champions. Kan? Bisa jadi dia rotasi pemain untuk menjaga kondisi kebugaran dan tim. takutnya cedera. Betul. Gitu kan. Nah, ini namanya orang yang mau juara atau menjaga juara kan pasti sama-sama tegang. Ya. Nah, potensi untuk line up bisa dia itulah kita gas-gasan, yang penting kita bisa juara. Ada juga menjaga situasi pemain biar tidak gampang cedera. Odegaard udah sembuh, Saka sembuh, kunci mereka untuk menang-menang kali ini. Nah, itu potensinya gimana? Apakah dia line up-nya tetap yang kemarin pada saat Liga Champions atau ada perubahan seperti striker ganti GPR sampai siapa? Kalau saya sendiri sih karena sebenarnya final juga masih agak panjang ya. Itu di akhir Juni. Akhir Mei. Di awal Juni. Terus di Liga Champions di Premier League sendiri dia masih ragu nih. Apakah mau rotasi atau tidak? Pasti dia masih starting terbaiknya. Betul. Karena dia masih starting terbaiknya. Menjaga asa. Karena dia enggak mau nih terpleset sedikit lagi nih. Manchester City sudah dekat selisih 2. Hilang momen di Liga. Iya. Liga Champion hilang lagi di Premier League. Pasti dia masih starting full. Kalau saya sepemikiran dengan Pak Alif ini ya. Karena ini memang momentum yang sangat luar biasa bagi Arsenal untuk bisa mengikuti 2 gelar di musim ini. Ya kan setelah beberapa musim ini digelar. Dan kita lihat juga Arsenal kan sebenarnya skuadnya itu dalam ya, mumpuni. Kayak kemarin di Liga Champions, kita lihat itu Odegaard tidak main, digantikan Mike Lewis Kelly. Langsung. Itu pun permainannya masih sama bagus, ya kan. Saka pun tidak main full sampai 90 menit, ya kan. Sekitar menit 60 dia sudah diganti oleh Madueke. Jadi kalau menurut saya ini skuad Arsenal ini cukup dalam. Jadi, opsinya banyak Mas ya. Pemain inti dengan pemain pengganti hampir sama lah secara kualitas gitu. Tinggal mentalnya pemain sebenarnya. Karena di sini betul-betul mental yang bermain. Karena kita saja sebagai penonton, apalagi yang fans, gugup dengan kondisi seperti ini. Apalagi pemain ya yang turun langsung. Anda gugup, Arif tidak gugup. Biar starting line up Anda post juga di Instagram. Iya, starting line up di post di Instagram. Itu udah gunner sejati kan? Kalau nongkrong di kafe kalau Arsenal menang langsung story Arsenal. Tapi kalau kalah enggak ada story-nya. Mas Arif senyap. Mas Arif. Jangan terlalu gegabah Mas, posting-posting di Instagram Mas, nanti terpleset sakit Mas. Tapi sekarang jadi fenomenal ya, juara 7 kali, posisi sebelumnya masih bertanding 2 walaupun turun tergelincir di ketiga, tapi masih ada potensi bisa naik lagi. Jadi peringkat 1, 2, 3 antara Yildiman, Bagus, Arif dan Bagus. Ya, masih Alumni ada Rejo dan Holigan. Ya, itu kalau dilihat dari selisih poinnya sebenarnya tidak terlalu jauh. Masih ada potensi untuk saling geser. Gitu. Masih ada 3 poin. Ya, termasuk yang juru kunci juga bisa. Mas Budi. Bendahara makin kesini makin lalot bendahara. Juara tunggu 3 hari berarti. Terlalu banyak ini. Baru baca terakhir kayak konsentrasinya buyar bendahara. Terlalu banyak balas memo. Saya juga minta pendapat kali ini. Saya juga mau menyapa peringkat 8 kita, Pak Yudi Mardian, yang mungkin akan menonton podcast ini juga. Sudah lama nggak ketemu beliau. Nah, gimana nih Pak? Kok masih peringkat 8 Pak? Poinnya nggak jauh dari saya, pasti saya kejar Bapak. Yang jelas saya punya visi, ada visi. Punya visi nggak? Visinya gimana? Ngalahin saya. Walaupun saya kalah, walaupun saya di atasnya Kevin. Season depan tetap main dong Pak, jangan out Pak. Ya, kalau bisa kita manajer ini stay. Bila perlu bertambah. Iya. Bertambah. Nah, sekarang Palomara FC tahun depan boleh lah Kelor FC. Palomara. Bukan PMP ya. Palembang. Nah, itu tadi kalau masalah match. Mungkin yang terakhir kita bahas mengenai zona degradasi. Ini. Tinggal 3 match lagi yang fix akan terdegradasi adalah Wolverhampton Wanderers dan Burnley. Nah, tinggal 1 spot lagi saat ini dihuni oleh West Ham dengan selisih poin hanya 1 poin dari Spurs. Nah, ini gimana nih Bang? Kira-kira
potensi yang untuk menemani turun ke kasta kedua Liga Inggris yang akan menemani Burnley dan Wolves kira-kira siapa ini antara Spurs dan West Ham? Masih ada Nottingham Forest sih. Cuma Nottingham Forest menjaga satu dia sebenarnya pertandingan. Sebenarnya yang paling krusial ya sisa 2 tim ini. Kalau Nottingham Forest ini kan aman. ya sudah 42 selisih 6 poin dengan West Ham. Ya cuma mengunci 1 kemenangan dia sudah mengamankan klub di Liga Inggris bertahan di Liga Inggris musim depan. Nottingham Forest ya. Apalagi terakhir mereka bisa curi kemenangan di Stamford Bridge. Memang Chelsea lagi bapuk-bapuk. Jadi bapuk memang lagi bapuk. Nah, itu Nottingham Forest lagi tren bagus di Europa League juga menang kemarin. Nah, ini Spurs dengan pelatih baru Roberto De Zerbi. Dengan pemain andal Conor Gallagher. Ini gimana nih? The Lily Whites ini menghadapi sisa 3 pertandingan. Ini kalau dilihat dengan pertandingan yang akan berlangsung di kandangnya Spurs ya. Ini dan lawannya pun Leeds. Kalau kita lihat Leeds ini sebenarnya sudah tidak ada lagi mereka sudah tidak ada lagi beban. Maksudnya sudah bebas dari zona degradasi dan pun mengejar Liga Eropa pun cukup jauh ya. Jadi istilahnya mungkin ada kemungkinan di sini Leeds bisa jadi akan mencoba pemain-pemain muda ya kan untuk supaya bisa dapat bersaing di musim depan supaya dapat pengalaman bermain di Liga Inggris. Tapi bukan berarti mereka akan menyerahkan kemenangan kepada Tottenham Hotspur. Dengan komposisi pemain yang ada Tottenham, sebenarnya Tottenham ini tidak layak berada di papan bawah. Ya, tidak layak berada di papan bawah. Tapi memang mungkin ada beberapa pergeseran pelatih dengan manajemen juga, dan ini ya seperti biasalah klub-klub seperti yang biasanya diunggulkan di papan atas ternyata bisa merosot sampai ke papan bawah. Ini ada apa ya? Ini pertanyaan ada apa? Apalagi Tottenham ini adalah pemenang Europa League musim sebelumnya. Jadi the reigning champions ini masih. Yang paling sedih Son. Haji Son. Nah, ya kan depannya H. Saya kira Haji lagi. Ujiannya Spurs sebenarnya untuk sisa 3 pertandingan itu tinggal Chelsea. Karena Chelsea dia main away. Karena di Leeds sendiri dia main home, di Everton yang terakhir dia main home. Jadi sebenarnya final GW ya. Final GW-nya dia di home. Jadi ujiannya dia sebenarnya ada di Chelsea. Jika dia bisa menguji kemenangan di Chelsea, bukan tidak mungkin dia bisa bertahan di Premier League. Sebenarnya yang jadi perhatian juga sebenarnya Nottingham Forest sebenarnya, Mas. Walaupun memang 5 pertandingan terakhir dia menang terus. Tapi untuk pertandingannya ke depan dia itu agak berat. Walaupun nanti dia main lawan Newcastle. Newcastle sendiri ya kita tahu sendiri tidak mudah. Walaupun dia main di home. Setelah itu dia akan melawan Manchester United dan melawan Bournemouth. Jika dia 3 pertandingan terakhir itu Nottingham Forest menerima kekalahan, mungkin dia akan bisa menemani Burnley dan Wolves. Apalagi saya cuma lihat potongan klip Kieran Gibbs ditandu. Maksudnya dipopong. Kemungkinan besar ya. Dia ini sobek dari jidatnya ini sampai ke hidung sini. Kan dijahit. Betul. Di dan itu pun dijahit di lapangan. Kemungkinan besar absen di GW kali ini. Kemungkinan besar absen. Tapi ya kita bisa melihat kan di beberapa pertandingan terakhir memang agak bagus nih penampilan Nottingham. 5 kali menang terus. 5 kali menang. Tapi kalau tidak salah dia juga ini mau juga menjaga kebugaran pemainnya, karena kan dia main melawan masih ada pertandingan lawan Aston Villa ya. Di Europa League, second leg. Europa League ya. Oh pagi ini. Pagi dini hari. Ya, Jumat dini hari dia akan melawan Aston Villa. Second leg Europa League. Ini apalagi dia kemarin menang tuh di pertandingan pertama. Nanti ini dia main di Villa Park menjaga untuk bisa lanjut ke final. Ya, tapi ada satu striker yang sudah dibahas tadi yang Awuni ini. Awuni ini baru sembuh langsung 2 gol. Awuni. Ya kan? Kalau Gibbs nggak main, kira-kira yang temannya Awuni ini siapa ya? Ya, kemarin kan dipasang sama-sama ini. Awuni ini dan satu lagi strikernya Igor Jesus atau Igor Jesus starter.
Ya kan? Duet Iya, kan betul. kemarin kan? Awoni sama Igor Jesus. Wood pun pada waktu dipasang tidak mengecewakan. Iya, cetak gol ya. Cetak gol. Ya, Sebenarnya seru nih. tiga strikernya apa namanya? Wood ini sebenarnya pilihan. Ya. Pilihan. Harga murah. Pasti cetak gol iya. Nah, Wood, Igor Jesus, Awoni. Wah, ini Sepertinya menarik ini untuk mengambil di GW36 ini Taiwo Awoniyi. Agak susah ya ngomongnya ini dari kayak satu negara dengan kita nih Pak Eko. Iya, tadi siapa jadi sepupu saya sepupu dulu. Igor Thiago. Sepertinya kita ini juga bersaudara dengan Callum Hudson-Odoi. Ya, ini mungkin ada salah satu pilar yang bisa diandalkan oleh Nottingham kalau Morgan Gibbs-White absen. Iya. Kalau Morgan non-back. Tapi Nico Williams bisa jadi potensi untuk masuk ke kanan, ke kiri. Ya, Nico ya. Karena beberapa pertandingan Nico Williams ini dia jadi sayap. Iya. Jadi sayap. Mereka bisa pakai 352 atau 3431 misalnya. Tapi saya rasa pemain yang paling banyak kita pilih ada yang double GW ini. Iyalah. Baik dari Crystal Palace ataupun dari City. Aureli, Cherki, Haaland kunci. Kunci. Tapi jangan salah, Doku ini berapa pertandingan? 3 pertandingan. Kena saudaranya Lincoln gitu. Kena saudara juga Doku. 3 pertandingan, Bos. Pemain City yang saudara dengan kita adalah Mark Guehi, Semenyo, Doku. Norum rasis. Sudah bisa kita tidak rasis. Kita nggak rasis, cuma mirip saja. Tidak mirip. Iya, mirip dengan kita. Antara Guehi dengan Aureli. Boleh. Guehi, Aureli Untuk dari pertama dibeli sampai sekarang di start. Konsisten satu musim ini, konsisten. Jadi pilihan utama. Sampai pemain sekelas Ait Nuri itu nggak dapat menit bermain. Ait Nuri kiri, Pak. Memang dia sulit untuk menggantikan si ini. Cuma potensi Ait Nuri ini gara-gara ini dia jarang dipakai. Pertama cedera. Ya, awal musim kena cedera. Keduanya masuknya Kuzano. Di akhir pertandingan di musim half season ya. Half season, betul. Masuk. Nah, itu potensinya Atnuri diganti sama Guehi. Ya. Cherki sih lantaran dia sering masuk di box second keduanya City, setiap ada peluang dia selalu masuk, itu jadi pilihannya dia. Nah, Cherki ini sepertinya dapat tugas free roll ya dari Pep Guardiola. Jadi dia bisa bergerak bebas kiri ke kanan, itu bebas untuk supply bola ke striker ya. Apalagi posturnya tinggi kan, bisa ambil Kontrolnya juga bagus. Sebenarnya ada satu pertandingan lagi yang bisa menyumbang banyak poin. Nah, apa itu, Bang? Brighton lawan Wolves. Brighton melawan Wolves. Wolverhampton saat ini sudah pasti terdegradasi, nggak ada beban tim apa-apa. Nah, sementara Brighton punya ambisi lebih. Iya. Nah, gimana nih kira-kira prediksinya? Ya, untuk Brighton masih bisa ya karena dia mau mengajar itu tadi. Spot UEFA ya. Spot UEFA. Saat ini Brighton ada di peringkat 8, masih lebih baik juga daripada Chelsea. Chelsea mana? Chelsea. Betul. Sekarang ada peringkat 8 dan poinnya nggak jauh dari Bournemouth, hanya beda 2 poin. Nah, next match melawan Wolves, tim yang sudah pasti terdegradasi. Prediksinya ini. Saya menang 3-0. Karena saya punya 3 pemainnya. Oh, siapa aja, Bang? Sekarang. Welbeck, striker, Van Hecke, sama kipernya. Baru dibeli itu. Baru dibeli. Yang baru saya beli kipernya. Saya ganti Dubravka, ambil dia karena saya tahu dia mainnya home. Terus Van Hecke sudah ada lama. Welbeck juga sudah ada lama. Ya, kalau Welbeck itu potensi 3. Berarti ada pemain Brighton untuk saya ini enggak ada karena pas saya beli Zong. Saya jual saja Welbeck. Yang terakhir beli siapa? Welbeck. Jual lagi. Jual saja. Tidak menguntungkan. Zong, Bontos gitu. Tapi ini pemain Brighton ini potensial karena harganya termasuk murah. Dan next match ini sepertinya ada chance untuk kita bisa curi poin dari pemain Brighton ini. Sepertinya menarik untuk kita jadi beli opsi. Rute. Jadi Rute ini kayaknya lumayan nih dipakai. Tandem dengan Danny Welbeck. Striker yang sudah senior di level timnas dan Jakub Minte. Minte Hasrat. Bisa jadi Jakub Minte ini, ya kan? Kalau misalnya Mitoma tidak fit ya Minte bisa jadi. Pokoknya Minte tuh meledak-meledak kalau bermain. Bisa lari. Meledak. Mitoma sudah ya. Kalau Mitoma sudah turun. Udah jarang jadi sering cedera. Utama juga. Kemarin kan.
Satu lagi nih pertandingan yang cukup menarik. Nah, siapa itu? Burnley lawan Aston Villa. Saya lihat ada beberapa manajer juga masih memiliki pemain Aston Villa. Morgan Rogers, ya kan? Saya Pak. Morgan Rogers. Karena ini di sini Aston Villa berjuang untuk mempertahankan posisi Liga Champions. Ya, betul. Ya kan? Masih ada peluang dia tergeser ini. Betul. Ya kan? Nah, lawannya Burnley sudah pasti degradasi meskipun betul. main di kandangnya Burnley. Nah, ini Morgan Rogers ini bisa jadi salah satu penyumbang poin. Bisa. Nah kebetulan saya ada Rogers. Pas dibeli dong, aduh memang bang. Dia kan lawan Bournemouth kan. Rogers dan Watkins, aduh. Oli Watkins bagus, kayaknya berapa GW ini juga selalu cetak gol. Iya. Potensial juga, apalagi ini melawan tim yang sudah pasti degradasi. Bisa saja rotasi bang. Rotasi. Karena Opsinya dia main kan mau lawan Nottingham dulu. Nottingham Forest di Europa League, betul. Walaupun nanti dia akan jeda beberapa hari. Bisa aja rotasi. Tapi kalau Watkins Rogers nggak mungkin dirotasi. Nggak bisa. Tapi Watkins kemarin di babak kedua. Iya, babak kedua kemarin Watkins. Iya, dia mainnya Tammy Abraham yang main pertama. Abraham. Excelsior. Dia dipinjam atau sudah dilepas? Kalau Tammy Abraham. Saya prediksi kalau Aston Villa dan Burnley ini menang Aston Villa 1-0, nanti yang gol adalah Emiliano Martinez, kipernya sendiri yang cetak gol. Langsung berarti Pak. Langsung. Kalau asis bisa jadi asis. Bisa jadi corner kick dia sundul. Bisa aja. Ya kan? Nah, ini kalau teman-teman yang mau cari poin dari kiper, saya sarankan ambil Emiliano Martinez. Kayaknya cetak gol GW kali ini. Karena Bapak punya. Enggak punya. Harus beli lah dulu. Kalau mau juara di FPL ini harus out of the box pemainnya, jangan yang pasaran. Dan beda dari harus ada pemain bedanya. Tapi memang kalau kita melihat ini Arif ini ya kan 7 kali juara. Ini juaranya ini ketika dia ditempatkan di tempat yang jauh-jauh yang sunyi-sunyi. Fokusnya luar biasa. Dia kalau di Palu jarang juara. Tapi kalau dia ditempatkan di Poso di Morowali, wah, juara terus ente. Ini menjadi open brand. Bagus. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk manajemen kantor kita ini. Mungkin bisa dipindahkan Pak setelah TB2 ini selesai Pak. Kayaknya beliau nggak fokus nih. Fokusnya cuma di FPL yang saya curiga ini. Pulang kantor tetap kantor jam 5, pulang langsung buka FPL. Ya kan langsung menganalisa. Memang dia unik Pak. Dia coach kategori yang memang luar biasa. Jiwanya tuh TPL, salah satu cerita dari coach sebelumnya Gol itu istrinya foto di tangannya itu sementara formasi tidur. Saya lihat fotonya tuh, saya lihat. Fotonya tidur. Artinya apa? Artinya dia nggak main tentang total. Dia selalu belajar lah kalau 7 gol. Itu 7 kali menang. Nah, ini kan sebagian salah satu dari tujuan hidupnya adalah mendominasi. Membagiakan diri dengan juara FPL. Ini Mas Arif ini calon manager of the season ya? The best manager. The best manager dengan koleksi kemenangan terbanyak sampai saat ini adalah 7. Masih ada bisa 2 orang yang ngekor. Ada 2 lagi ya? Ada 2 lagi. Mas Bagus sama Eki. Oke. Nah, ini bisa saja. Iya, ini 5 kali loh. Enggak layak. Di satu bersih 8. Beliau enggak layak juara, Pak. Iya. Saya enggak senang sih dia kalau juara. kita tidak mau show off. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, ini ada yang menarik nih di season ketiga kali ini. Kita sekarang di akhir musim akan penyerahan hadiah. Ya. Ada pembaruan sedikit. Ya. Ada 2 trofi Bang ya, yang disiapkan oleh sponsor, tapi sponsornya nggak bisa disebut. Ya. Ada manager of the season dan the best manager. Nah, ini boleh cerita Bang. Kira-kira kriteria untuk bisa dapatkan trofi ini apa? Untuk manager of the season itu sendiri karena bisa jadi peringkat 1. Nah, ini dia. Bukan beliau sponsornya, cuma dia yang desain saja. Nah, ini sudah ada sponsor, Pak. Minta maaf, tidak ada sponsor. Nanti lihat di link deskripsi. Ini tampilan untuk manager of the season. Ya. Jadi kalau manager of the season gimana tadi Bang? Manager of the season peringkat 1. Peringkat 1 saat ini dihuni oleh Bang Yudiman. Alumni OMC. Apakah masih mempertahankan sampai terakhir atau bisa digoyang oleh? Kayaknya tidak. Mas Bagus. Kayaknya beliau akan jatuh. Tipis loh. Tipis. Mas Bagus ini dari bawah lah semuanya. Ini Bang Dimen 1 kali lupa formasi habis kok Bang. Nggak menang ini. Nah,
Kalau posisi chip, Pak. Kita lihat di posisi chip. Nah, posisi chip ini masih bisa bersaing. Bukan berarti poin yang kemarin itu. Nah, ini di chip ya. Iya, alumni ini ada WC, BB, free hit, tinggal triple captain. Masih ada masih ada TC sih. Masih ada. Nah, sedangkan Ngadirejo ini ada band bos. Ya. Bisa jadi mereka pakai di strategi. Nggak tahu kan strategi Ini kalau kita lihat dari sejarah, ini mereka ini sama-sama jago lelang. Posisi sama kan? Iya. Kan Analisa besar. Jadi saya curiga mempunyai analisa yang sama, makanya mereka bersaing di peringkat 1 dan 2. Pinter jual aset ya. Jual aset. Nah, pintar jual aset. Ini jual beli pemain Bisa mungkin jadi, mereka diambil Karena sudah biasa jual beli aset. Iya. Ini juga pemain kan asetnya mereka juga ya. Iya, bisa jadi. Iya, betul. Tapi sebenarnya band bos itu nggak ngaruh sih. Ngaruh. Bukan kemarin teman saya pakai BB, kalau juga. Itu gagal kapor, Pak. Let's United di menit 31 kebobolan. Wah, Busuk. Pakai BB di kalah. Itu tadi untuk manager of the season, sama satu lagi kita ada The best manager. kriteria the best manager. Itu kriterianya menang terbanyak. Menang terbanyak. Nah, sekarang kita nih calonnya siapa-siapa aja nih, Bang? Ada Arif yang pasti 7 kemenangan Bang Arif. Terus Mas Bagus 5. Ada 5. Mas Eki. Eki 5. Eki 5. Terus yang 4-nya itu ada Mas Rizky. Mas Eki enggak salah. Berarti kalau yang satu foto saja, Pak, numpang foto, Pak. Ya. Yang satu. Atau foto bareng saja. Foto bareng aja. Foto bareng nanti kita buat kalau season ini berakhir, kita buat acara bersama-sama, kita podcast Wah, lagi, tetap kita bikin podcast Apakah sekaligus ada penyerahan Yang lebih ramai lagi, Mas. Iya. Yang lebih ramai lagi, lebih kita seru lagi. bikin ya kan, kalau bisa nanti kita undang wali kota. Pak Wali Tabe. Wali kota London kita undang. Wali kota London. Dolo atau Binangga. Nah, itu di tengah-tengah. Kita tunggu di next podcast siapa yang akan menjadi kira-kira Ya. manajer season dan The best manager. the best manager. Kita masih nunggu nih trofinya akan muncul. Ya. Oke. Nah, untuk terakhir, Nah, terakhir apa Ya, ini, Bos? nutup. ini kisi-kisi pemain penentu. Ya, Pemain. Karena ini dari Jadi kiper sampai setiap- striker. setiap episode kita harus Ya, ada kisi. ada prediksi Kita utarakan masing-masing dari Utarakan. kiper siapa Ya. sampai striker siapa. Oke. Kalau dari Kalau ini saya- berarti bocoran nih. Nanti dicontoh. apa-apa, ini kan opsi. Oh iya. Opsi, pilihan. Opsi, pilihan. Bisa jadi mereka terjebak, Ya, bisa jadi kita yang terjebak sendiri. ya. Untuk dari striker saya pilih Brighton ya. Van der Welbeck. Breggen. Ya. Ini Welbeck. Back kan striker. Apa? Kiper. Oh, ya. tadi Kiper Brighton. Brighton. Kiper back. Untuk Ver- back apa, tetap Verbruggen. Iya, Verbruggen. Verbruggen ya. Verbruggen. Untuk back tetap Aurelia. Double GW. Untuk tengah saya masih percaya sama Morgan Roger yang melawan Wolves. Nantinya. Dan terakhir striker 2 antara Watkins dan Haaland. Tapi saya lebih memilih Haaland untuk jadi kapten. Pembeda. Untuk pembedanya satu lah. Pembeda saya di sini memang bukan pemain-pemain yang diunggulkan, Iya, siapa itu? tapi di Sazong. Saya pilih Gyökeres. Arsenal bos. Kapten pasti ya? Hah? Kapten. Tidak lah. Tidak. Haaland. Tapi Tetap tetap Haaland ya. Pembeda itu Gyökeres. Potensi. Potensi. Dari Bang Alif sendiri kira-kira? Kiper sama Martinez. Verbruggen. Oh, cetak gol itu kayaknya. Nah, Verbruggen. Tadi Martinez. Sekarang Verbruggen. Yang mana? Kalau Anda Brighton ini? dapat penalti terus dia request saya nggak ambil, bisa aja. bisa jadi. Dan gol kan? Kita Oke. nggak tahu, never say never. Nah, untuk back Backs sudah pasti saya punya Aureli, tapi sebenarnya saya pakai Van Hecke. Van Hecke dari Pembeda. Brighton. Pembeda ya. Karena saya berharap ya dia bisa clean sheet dua itu kan. 6 tambah 6 12. 12. Terus di gelandang sudah pasti punya Cherky, pilihan yang kedua Bruno. Nah, karena dia lawan Sunderland walaupun dia away. Dan formnya juga lagi bagus-bagusnya ya. Lagi bagus-bagusnya. Terus untuk di striker coba Mateta. Mateta. Pembeda ini. Ini kayaknya pilihan of the box. Mateta. Karena sudah pasti punya Haaland dong. Nah, Haaland punya ya, otomatis Mateta. Pembedanya Mateta. Double GW. Siap. Double GW. Oke.
Kalau saya dari posisi kiper ini karena transfer terbatas, Iya, iya. cuma 3, jadi kiper tetap yang sebelumnya, Lemons, yang Manchester MU, United, ya kan? Karena pasti saya mengotak-ngatik yang di back, tengah, dan striker. Karena ada double GW ini. Back otomatis yang double GW. Nah, Kalau ndak Aureli, Munoz. 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 Bisa jadi. Potensi. Double GW juga. Double GW, ya kan? Untuk tengah, nah ini antara Cherky sama Doku. Saudaranya beliau lagi. Doku, Cherky. Pak, Doku. Ya kan? Ya, Doku jarang ngambil. Doku kan gocekannya. Kayak Farhan yang mainnya mirip. Iya, kayak Farhan. Kalau Farhan mirip-mirip ayam jantan lagi nggoda betina. Berarti dirah. Iya. Mati kanan. Mati kanan, kiri terus, ya kan? Ke kiri berarti. Iya. Gitu. Ah, kalau striker Haaland dan Mateta. Haaland dan Madrid. Kayaknya Haaland semua pada pick ya. Ya pasti lah. Ya, Pasti pada karena itu beberapa dah. pertandingan meskipun dia tidak bagus permainan, paling tidak ada gol. Ada kontribusinya. Ada kontribusinya. Ya, untuk Bagaimana KJM. Anda? Coba, KJM. Saya ini terakhir juara tahun lalu, tapi saya yakin di 3 GW ini saya juara 3-3-nya. Nah, untuk GW kali ini kiper saya pilih Emi Harus Martinez. saya dibilang begitu, harus saya, Pak. Saya pilih Emi Martinez karena saya yakin akan cetak gol. Emi Martinez. Emi, dia asis bang. Enggak, itu cetak gol kok. Saya yakin dia ngambil penalti kali ini. Nanti Sancho gocek-gocek di tackle, VAR penalti, Emi Martinez yang ngambil. Dan itu pasti gol. Kalau untuk backnya kita pilih yang double GW, Mark Guehi. Saya yakin akan ada kontribusi gol atau assist. Iya. Asisnya ke Aureli nanti kayaknya. Itu kerjasama Pak, kerjasama ya. Guehi dan Aureli. Kalau tengahnya saya pilih, ini pemain yang belum ada di pick toh, gitu. Saya pilih pemain Spurs, Conor Gallagher. Excelsior. Pertanyaan terakhir cetak gol, Pertanyaan terakhir cetak gol dan man on the match. Ex Chelsea juga kebetulan, ex Chelsea. Striker kita sama. Kita pilihnya Erling Haaland dan kemungkinan akan jadi kapten di GW. Opsi striker yang bisa jadi pembeda. Joe Pedro tetap. Waduh. Tendangan akrobat. The Bluesman. Jope tetap Jopet ya. Tetap ya. Joe Pedro tetap. Semoga 3 GW ini saya pemenang. Oke, itu tadi prediksi kita berempat ya, siapa kipernya, backnya sampai dengan pemilihan kapten. Semoga dini hari langsung dimulai. Jam Belum. Malam minggu, Sabtu malam. Sabtu malam. Iya, jam 7:30. 7:30. Wita. Formasi sebelum jam 6 sore. Ya, Formasi jangan lupa. Jangan lupa sebelum jam 6 sore. Yang perlu diingatkan Abdi. Oh, sering lupa. Wah. Jangan lagi terus, Le. Formasi juga. Musim hujan ini. Musim hujan. Musim hujan pengantin baru, Pak. Bukannya lupa. Celana mandi, Bos. Lama mandi keramas lama. Pas buka, sudah lock limit. Tidak bisa formasi. Tidak bisa formasi, aduh. Menagih terus. Ya, masuk setiap hari. Makanya kalau misalnya ini sebelum sunah rasul, kalau boleh formasi dulu. Ya, Sore. Ya. Baru lanjut. Ya. Eki juga jangan lupa. Ya. Sering lupa Eki. Ya, Jangan setelah menjadi seorang ayah jadi pelupa, amnesia. Lupa. Dia sering lupa 5 kali menang. Itu dia. Kenapa begitu ya? Kita ingat terus 1 kali. Dan saya itu dikalahkan Pak Yudi dengan yang tidak berformasi. Dia lupa formasi, dia juara, Pak. Aduh. Berarti saya usah formasi berarti. Kayaknya kita boleh coba. Oke, itu dulu podcast malam ini. Terima kasih kehadirannya Pak Eko. Siap. Yang cutinya lumayan panjang. Cuti terus. Bang Alif yang memang lagi cuti minggu ini. Mas Rizky, ini di mana Mas Bobo atau Mas? Boleh spill tempatnya kita di mana? Terakhir. Ini spill kita syuting di mana sih ini? Perbatasan Palu London. Oke, itu dia. Semoga kita bisa podcast bareng lagi di kesempatan lainnya. FPL Batarasnya 3. Peace out. Bye bye.